Indonesia bersiap mencetak sejarah di pasar keuangan internasional. Untuk pertama kalinya, pemerintah akan menerbitkan Panda Bond, obligasi berdenominasi yuan di pasar domestik Cina. Apa sebenarnya Panda Bond? Mengapa Indonesia menerbitkannya? Dan apa manfaatnya bagi perekonomian nasional? Pemerintah Indonesia resmi menunjuk sejumlah bank internasional untuk mengatur penerbitan perdana Panda Bond, yaitu obligasi berdenominasi yuan yang akan diterbitkan di pasar obligasi antar bank Cina. Langkah ini menjadi bagian dari strategi pemerintah untuk memperluas sumber pembiayaan sekaligus memasuki pasar keuangan domestik Cina, yang merupakan salah satu pasar obligasi terbesar di dunia. Berdasarkan dokumen mandat yang dikutip Reuters, Bank of China ditunjuk sebagai lead underwriter sekaligus lead book runner dalam penerbitan obligasi tersebut. Sementara itu, China International Capital Corporation atau CICC, CITIC Securities, DBS Bank China, serta Industrial and Commercial Bank of China atau ICBC akan bertindak sebagai joint lead underwriters dan joint book runners. Meski persiapan telah dilakukan, penerbitan obligasi ini masih akan menyesuaikan dengan kondisi pasar keuangan. Artinya, pemerintah akan mempertimbangkan momentum terbaik sebelum resmi menawarkan obligasi tersebut kepada investor. Dalam dokumen yang sama juga disebutkan bahwa Indonesia memiliki profil kredit yang cukup kuat. Indonesia memperoleh peringkat utang Baa2 dari Moody's, kemudian BBB dari S&P Global Ratings dan Fitch Ratings. Tak hanya itu, Indonesia juga mengantongi peringkat domestik AAA dari lembaga pemeringkat Cina, Lianhe. Peringkat tersebut menjadi salah satu modal penting untuk menarik minat investor di pasar obligasi Cina. Lalu, apa sebenarnya Panda Bond? Panda Bond adalah obligasi yang diterbitkan oleh entitas asing, tetapi menggunakan mata uang yuan dan dipasarkan di pasar obligasi domestik Cina. Melalui instrumen ini, penerbit bisa memperoleh pendanaan langsung dalam mata uang Cina sekaligus memperluas basis investor internasional. Dengan kata lain, Indonesia tidak hanya bergantung pada pasar obligasi dalam dolar AS atau mata uang lainnya, tetapi juga mulai memanfaatkan pasar keuangan Cina sebagai alternatif sumber pendanaan. Diversifikasi pembiayaan seperti ini dinilai dapat memperluas akses terhadap investor global dan membuka peluang pendanaan baru melalui pasar yuan. Namun demikian, realisasi penerbitan tetap bergantung pada kondisi pasar saat pelaksanaan nanti. Pemerintah akan menentukan waktu yang dianggap paling tepat agar penerbitan Panda Bond dapat berjalan optimal. Jika terrealisasi, langkah ini akan menjadi tonggak baru bagi Indonesia dalam memperluas akses pembiayaan internasional melalui pasar obligasi Cina. Keputusan bisnis terbaik datang dari data, bukan tebakan. Mudah berlangganan Business Insight dengan subscribe with Google. Download aplikasi Kontan sekarang di App Store atau Play Store.